Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Bara di channel Bisa Sirah. Pada episode kali ini saya akan berbagi kisah tentang gangguan kaum Quraisy bagian kedua. Pada episode sebelumnya, saya sudah berbagi kisah tentang gangguan kaum Quraisy bagian pertama. Teman-teman masih ingat nggak? Cara apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menghadang dakwah Nabi Muhammad? Ya, jawabannya adalah meminta kepada Abu Thalib untuk menyuruh Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Pada episode kali ini saya akan berbagi kisah tentang gangguan kaum Quraisy bagian kedua. Setelah mereka gagal untuk memujuk Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad, mereka merasa khawatir. Kenapa? Karena sebentar lagi musim haji. Mereka khawatir orang-orang yang datang untuk haji ke Mekah akan mendengarkan dakwah Nabi Muhammad dan akan masuk ajaran agama Islam. Oleh karena itu, mereka pun mengadakan diskusi. Dalam diskusi itu, mereka memutuskan untuk memberikan status jelek kepada Nabi Muhammad dan kepada Al-Quran. Mereka memberikan ide untuk memanggil Muhammad gila, penyihir, penyair, dan banyak lagi. Lalu, semua status jelek itu dibantah oleh Walid bin Mughirah. Dia beranggapan bahwa orang-orang Arab tidak akan percaya dengan tuduhan-tuduhan palsu tersebut. Lalu orang-orang Quraisy pun bertanya, lalu apa saranmu? Setelah berpikir cukup lama, Walid bin Mughirah pun berpikir bahwa yang paling pas untuk Nabi Muhammad adalah dengan disebut seorang penyihir, karena apa yang dibawanya dapat memisahkan seseorang dengan keluarganya. Ia juga mengusulkan untuk menyebut Al-Quran sebagai dongeng orang-orang terdahulu. Mereka pun menjalankan misi mereka. Yang memeloporkan misi ini adalah Abu Lahab. Untuk melancarkan misi yang akan mereka lakukan, mereka duduk di tempat yang biasa orang yang akan haji lewati. Lalu ketika ada orang yang lewat, mereka akan memberitahu status jelek atau tuduhan palsu kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Jadi tidak ada seseorang pun yang masuk ke Mekah untuk berhaji, melainkan mereka sudah tahu tentang tuduhan palsu kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, pada musim haji tahun tersebut, orang-orang pulang ke tempatnya masing-masing dengan membawa berita tentang Nabi Muhammad. Namun, tuduhan palsu ini tidak membuat Nabi Muhammad mundur selangkah pun untuk berdakwah. Beliau bahkan kian bersemangat untuk berdakwah kepada orang-orang. Bahkan beliau sampai mengikuti orang ke tempat tinggalnya untuk berdakwah kepadanya. Begitulah kisah tentang gangguan kaum Quraisy bagian kedua. Insya Allah pada episode berikutnya saya akan berbagi kisah tentang gangguan kaum Quraisy bagian ketiga. Pada gangguan kaum Quraisy bagian ketiga, kaum Quraisy mulai menghentikan dakwah Nabi Muhammad dengan cara memberikan tekanan fisik. Mereka menganggap tekanan fisik ini dapat menghentikan dakwah dengan lebih efektif. Cukup sekian untuk episode kita kali ini. Semoga teman-teman dapat memetik hikmah dari setiap cerita yang saya sampaikan, insya Allah. Jangan lupa tonton episode berikutnya yang insya Allah akan membahas tentang gangguan kaum Quraisy bagian ketiga. Semua yang benar datang dari Allah, sementara semua yang salah datang dari kesalahan saya. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. صلوات